Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 216 sampai 220. Bab 216. Kejutan Liv Liruosi memikirkan hari itu ketika dia melompat dari keputusasaan, dan hatinya dipenuhi dengan emosi yang tak terbatas. Melihat Ji-Fei di depannya, dia tiba-tiba merasa seperti berada di dunia lain. Jika bukan karena Ji-Fei hari itu, dia pasti sudah mati. Namun, meski dia meninggal, apakah penyakit ayahnya bisa disembuhkan? Jawabannya tentu saja tidak. Tidak mungkin kakek menggunakan uang untuk mengobati penyakit ayahnya. Saya merasa lebih berterima kasih kepada Ji-Fei di dalam hati. Memikirkan taruhan yang saya buat dengan Ji-Fei. Bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan tanah grup Baihua dan rumah kesejahteraan anak hari ini, mengingat upaya Ji-Fei saat ini, saya seharusnya bisa mendapatkannya. Wanitanya. Tangannya tiba-tiba meremas tangan Ji-Fei, dan dia membuat pilihan tegas di dalam hatinya. Pintu masuk lift. Hua Yue memimpin Zhao Yunfeng dan yang lainnya untuk tiba pada waktu yang sama. Tetapi pelayan yang menunggu di pintu lift melangkah maju dan menghentikannya dengan tangannya. Semuanya, harap tunggu sebentar. Silakan bertanya kepada Tuan Ji, Super VIP Ninghai Hotel. Naik dulu. Hua Yue merasa dua kancing bajunya rusak. Ini sangat menarik. Saya tuan rumah pesta makan malam di sini, teriaknya dengan keras. Pelayan itu berkata sambil tersenyum standar. Kami tahu, kalau tidak, kami tidak akan mengizinkan Anda masuk. Dahi, tamparan di wajah pelayan itu lebih lugas dan langsung. Hua Yue hendak muntah darah. Zhao Yunfeng diam-diam memuji Ji-Fei di dalam hatinya. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Orang ini memang luar biasa dan bisa menamparkan wajah musuh di mana-mana. Namun, ia ingin melihat bagaimana Ji-Fei memenuhi janjinya dan mendapatkan tanah panti asuhan secara gratis. Karena dia tidak percaya, sengaja mulai menimbulkan kebencian. Hua Dong, kita semua adalah orang-orang pada level tertentu, jangan sama dengan orang seperti itu. Kata-kata Zhao Yunfeng membuat suasana menjadi hening pada awalnya, dan kemudian timbul kebencian yang lebih besar terhadap Ji-Fei. Direktur Zhao benar. Berdebat dengan orang-orang seperti itu akan menurunkan status kita, Li Ke berkata dengan nada menyanjung. Hua Yue menunjuk ke arah lift. Ji-Fei, masuk, mungkin akan segera terjadi kecelakaan di lift ini dan kamu akan mati. Dia mengutuk Ji-Fei dengan keras, sudut bibir Ji-Fei terangkat. Jangan khawatir, aku pasti akan hidup dengan baik sebelum aku melihatmu mati. Tapi kalian, berhati-hatilah saat lift tiba-tiba jatuh. Setelah mengatakan itu, dia membawa Li Ruosi ke dalam lift. Dasar bajingan, Hua Yue mengumpat dengan marah dari belakang. Ji-Fei mencibir dan tidak melawan. Pelayan secara pribadi mengendalikan lift untuk naik ke atas. Dalam sekejap, kami mencapai lantai 49 di lantai paling atas. Pintu lift terbuka, dan pelayan keluar lebih dulu. Dia membungkuk dan bertanya dengan sia-sia, Tuan Ji, tolong. Istriku pergi duluan. Setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia bersandar dan Li Ruosi melangkah maju. Ji-Fei mengangkat tangannya dan menyentuh angka 10 di panel kontrol lift, dengan senyuman lebih lebar di bibirnya. Pelayan tidak menyadarinya dan berbalik untuk memasuki lift. Naik lift lagi, Ji-Fei mengingatkan sambil tersenyum. Ketika pelayan itu tertegun, lift yang baru saja mereka naiki telah ditutup karena Hua Yue dan orang lain di bawah sangat ingin memanggil lift. Ji-Fei memegang tangan Li Ruosi dan berjalan menuju aula. Saat ini, tidak ada satupun tamu di seluruh ruang perjamuan, yang membuat Li Ruosi sedikit tidak nyaman. Ji-Fei dengan lembut melingkarkan tangannya di pinggang Li Ruosi. Sayang, bagaimana kalau aku mengadakan pernikahan di sini suatu hari nanti? Ketika Li Ruosi mendengar tentang pernikahan tersebut, hatinya hancur saat memikirkan akan dipaksa menikahi Jin Lingbin hari itu. Saya tidak membutuhkan formulir itu. Maksudmu kamu ingin menjadi wanitaku secara langsung, kan? Ji-Fei tampak bangga. Kamu membencinya. Ji-Fei tidak berkata apa-apa lagi, tetapi langsung mengangkat pinggang Li Ruosi, dan akhirnya menempatkannya di meja utama. Sayang, kamu adalah protagonis hari ini, protagonis yang duduk di sini. Bukankah hari ini jamuan makan grup Baihua? Tunggu saja pertunjukan bagusnya. Ji-Fei berkata secara misterius. Saat ini, lift turun dan Hua Yue, Zhao Yunfeng dan yang lainnya memasuki lift.
Jika bukan karena Ji-Fei sialan, kita semua akan berada di lantai paling atas sekarang. Ji-Fei ini benar-benar keji. Kita harus bersatu hari ini untuk mengusir Ji-Fei dan grup Li baru, bahkan keluar dari Ninghae. Tuan Li benar, kami semua setuju. Hua Yue memandang Zhao Yunfeng. Zhao Yunfeng juga memiliki wajah muram. Orang seperti ini benar-benar tidak cocok berada di lingkaran kita. Oke, setelah kita selesai mengejek mereka, kita akan mengusir mereka. Jack mengangguk. Dia sangat meremehkan perselisihan internal masyarakat kerajaan naga dan senang menyaksikan kesenangan itu. Semua orang di lift mencapai kesepakatan secara diam-diam. Mata Li berbinar-binar, seolah-olah dia adalah kontributor terbesar dalam masalah ini. Menjatuhkan, saat saya bangun, lift tiba-tiba berdering. Semua orang kaget dan melihat ke arah lantai, itu hanya menunjukkan lantai 10. Belum, Li baru saja selesai berbicara, lampu di lift berkedip 2 kali lalu padam. Beberapa wanita pemalu secara naluriah memeluk pria di sebelah mereka dan berteriak. Jangan panik, semuanya. Zhao Yunfeng mengeluarkan ponselnya. Dalam sekejap, seluruh elevator diterangi oleh telepon seluler. Apakah ada yang salah dengan liftnya? Suara malu-malu terdengar dari seorang wanita pemalu. Ketakutan itu seperti angin sejuk yang bertiup di punggung semua orang. Semua orang terkejut dan tanpa sadar melihat ke panel kendali lift. Li paling dekat dan menekan beberapa kali, tapi tidak ada respon dan pintu lift tidak terbuka. Hal ini membuat mereka semakin ketakutan. Hua Yue memikirkan bagaimana dia baru saja mengutuk Ji-Fei dan berkata ada kecelakaan di lift. Saya mulai panik. Klik, lift tiba-tiba mengeluarkan suara dan bergerak sedikit ke bawah. Pria dan wanita di dalam lift tiba-tiba berteriak satu demi satu. Semuanya diam. Jika ada yang memiliki sinyal ponsel, segera hubungi. Zhao Yunfeng relatif tenang pada saat kritis. Tidak ada sinyal. Li adalah orang pertama yang memanggil lagi. Aku juga tidak. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan mati terjebak di sini? Aku tidak ingin mati, karena takut. Beberapa orang mulai menangis. Sekelompok orang terjebak di dalam kebingungan. Di ruang perjamuan, Ji-Fei sudah mulai makan dan minum. Dia seperti tuannya. Li Ruoxi sedikit mengernyit dan memandang ke arah pintu dengan gelisah. Kenapa mereka belum muncul? Mungkin ada yang salah dengan liftnya. Ji-Fei memiliki ekspresi mendalam di wajahnya. Apakah kamu merusak lift? Li Ruoxi segera menjadi waspada ketika dia mengira Ji-Fei tidak akan membiarkan pelayan naik lift. Sayang, lihat apa yang kamu katakan. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Li Ruoxi tidak percaya 100%. Tapi dia tahu Ji-Fei tidak akan mengatakan yang sebenarnya, jadi dia merasa cemas dan gugup. Di dalam lift, banyak sekali tangisan saat ini, bahkan beberapa pria pun menangis. Semakin kaya Anda, semakin Anda menghargai hidup Anda. Jika hidup Anda hilang, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, apa yang dapat Anda lakukan? Jika Zhao Yunfeng tidak berulang kali menghentikan minuman dingin di tempat kejadian agar mereka tetap terjaga, saya khawatir mereka tidak akan tahu apa yang terjadi. Saat semua orang sangat gugup dan ketakutan, lampu lift menyala dan mereka berjalan lagi. Bersyukur, ada seruan di dalam. Ji-Fei sedang duduk di aula saat ini, melirik arlojinya dengan senyum bangga di bibirnya. Penundaannya sangat akurat, dia baru saja mengontrol remote control melalui arlojinya. Bab 217 pertunjukan akhirnya akan dimulai aula ribuan meter persegi. Gemerlap dan lampunya terang, meja dan kursi tertata rapi dan musiknya merdu. Namun, sepertinya kosong, mendongak. Ji-Fei dan Li Ruoxi sedang duduk di meja utama. Li Ruoxi sedang duduk tegak dan melihat ke pintu, jelas tidak nyaman. Sebaliknya, Ji-Fei memiliki senyuman di wajahnya. Dengan sepotong steak di tangan kirinya dan anggur merah di tangan kanannya, dia makan dan minum. Setiap orang yang baru mengalami hidup dan mati selama beberapa menit, suasana hatinya baru saja tenang, lalu langsung marah. Terutama Hua Yue, Ji-Fei, Li Ruoxi, kalian berdua, keluar dari sini. Jangan terlalu berimajinasi, suaranya bernada tinggi. Dia jelas sangat marah. Adegan di dalam lift tadi membuatnya merasa seperti mimpi buruk. Bahkan wajah Zhao Yunfeng menjadi lebih suram. Bagaimanapun,
Dia sama takutnya pada saat hidup dan mati. Bahkan jika Ji Fei adalah pasangannya, mengancam nyawanya tidak dapat diterima. Li Ruoxi dengan cepat menatap Ji Fei. Apa yang harus saya lakukan? Ji Fei dengan tenang berkata, duduk saja di sini. Kamu adalah protagonis di sini hari ini. Ji Fei, berhentilah membuat masalah mereka. Sebelum Li Ruoxi selesai berbicara, Li Ke dan yang lainnya sudah berjalan dengan cepat. Ji Fei masih makan dengan santai. Li Ke mengangkat tangannya dan menamparkan meja dengan keras. Ji Fei, apakah kamu merusak lift? Mendesis. Begitu kata-kata ini keluar, semua mata tertuju pada Ji Fei, dengan keterkejutan dan pertanyaan di mata mereka. Suara mendesing, steak yang dikunyah Ji Fei di mulutnya terbang keluar seperti senjata tersembunyi, dan jatuh ke mulut Li Ke yang sedang membuka mulutnya dengan sekejap. Aduh, Li Ke berteriak, engah, buka mulut Anda dan keluarkan, dengan dua gigi menempel di steak. Ji Fei, beraninya kamu menyakiti seseorang, suara mendesing. Gelas anggur terlepas dari tangannya, patah. Itu mengenai dahi Li Ke, dan anggur merah tiba-tiba mengalir di dahinya. Ah, Li Ke merasakan dinginnya dahinya dan berteriak lagi. Kamu bisa melihat dan merasakan sakit hati. Bagaimana kamu menghadapi rasa sakit hati seseorang ketika kamu membuka mulut dan menuduhnya secara tidak adil? Suara dingin Ji Fei terdengar, membuat seluruh aula tampak suhunya turun beberapa derajat. Setiap orang yang datang ke sini bersama Li Ke dan curiga Ji Fei telah menyakiti seseorang tiba-tiba sadar. Mereka tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Ji Fei menyebabkan masalah di lift. Selain itu, siapa yang dapat menghentikan lift dan kemudian mulai berjalan? Banyak orang yang ingin berbicara dengan cepat menutup mulutnya ketika melihat penampilan Li Ke yang menyedihkan, melangkah mundur dan menatap pemilik Huayue. Paru-paru Huayue hampir meledak karena amarah saat ini. Ji Fei, aku tidak peduli apakah kamu punya alasan atau tidak. Keluar dari sini sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Li Ke menarik napas dan menyeka minuman dari wajahnya. Ya, usir dia segera. Orang seperti ini terlalu berbahaya dan menakutkan di sini. Dia harus segera pergi. Yang lain juga menggema. Dia harus diusir. Orang seperti ini tidak cocok untuk berpartisipasi dalam kegiatan elegan seperti kita. Sekilas, ternyata dia dari satpam kecil, kualitasnya terlalu buruk, keluarkan dia. Penonton begitu heboh hingga mereka semua ingin mengusir Ji Fei seperti anjing. Ji Fei memainkan garpu di tangannya dan menatap Huayue. Apa maksudmu? Apakah kamu mengundang kami ke sini di depan semua orang? Jika kamu tidak mengundang kami, apakah kami akan datang? Apakah kami akan mengirimimu makanan? Berpaling untuk melihat Li Ke dan yang lainnya, kamu dipanggil apa? Apakah kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang beradab? Lihatlah wanita-wanita di sekitarmu. Berapa banyak dari mereka yang menjadi istrimu? Berapa banyak dari mereka yang simpanan, atau simpanan? Dua kata ini membuat hati Huayue dan yang lainnya sakit, dan hati mereka terasa seperti pacuan kuda yang tak terhitung jumlahnya. Hal pertama yang dilakukan pria ketika dia punya uang adalah berganti wanita. Bahkan banyak pria yang menganggap berganti wanita sebagai sebuah keterampilan. Sebagian besar wanita di sini memiliki kesempatan untuk naik ke puncak dengan menjual penampilan mereka dan tidak tahu malu, dan bahkan banyak yang sedang menuju puncak. Bukankah Huayue juga bekerja sebagai simpanan kakak iparnya? Wajahnya ditampar dengan keras, sangat membuat frustrasi, sangat marah, dan sangat tidak mau. Li Ke adalah orang yang paling tidak mau dipukuli. Jangan perhatikan dia, penjaga keamanan berkualitas rendah seperti itu tidak layak untuk kita perhatikan. Bersamanya akan mempermalukan kita. Ya, Tuan Li benar, sekelompok orang segera menggema. Apa salahnya aku menjadi satpam kecil? Apa yang salah dengan kualitasku? Li Ruoxi adalah istri pertamaku. Siapa di antara kalian yang akan mengeluarkan istri pertamamu untuk aku lihat dan mari kita bandingkan? Dahi, Li Ke dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata lagi. Dalam hatiku, aku ingin menutup mulut Ji Fei. Jika mereka memiliki istri yang begitu cantik, mereka tidak akan keluar untuk mencari wanita yang cantik dan vulgar ini. Ayolah, bukankah kamu berkualitas tinggi? Saya menawarkan hadiah di sini. Kalau ada yang bisa menghafal 3 karakter klasik, saya akan memberinya hadiah 10 juta. Mari kita lihat berapa banyak orang yang bisa menghafalnya. Engah, Li Ke dan yang lainnya merasa seperti akan muntah darah. Setiap kata berharga puluhan ribu. Namun,
Mereka tak percaya ketika mengira Ji Fei bisa menghabiskan 100 miliar untuk menawar tanah panti asuhan. Banyak orang di tempat kejadian terharu ketika mendengar 10 juta. Tetapi ketika mereka memikirkan 3 karakter klasik, tidak ada yang bisa menghafalnya, dan mereka merasa sangat tertekan. Ayo, kamu hafalkan, kualitasnya tinggi, apa kamu tidak tahu pengetahuan dasar studi bahasa Mandarin? Suara mengejek Ji Fei terdengar lagi. Li Ke dan yang lainnya merasa wajah mereka seperti ditampar oleh Ji Fei. Orang-orang ini mengaku sebagai orang-orang yang berkualitas. Namun nyatanya banyak dari mereka yang hanya mengandalkan kemasan atau bahkan disebut-sebut pelatihan untuk meningkatkan popularitasnya, tanpa kualitas apapun. Ji Fei, kamu luar biasa, kalau begitu silakan pindah ke meja lain sekarang, tidak ada tempat untukmu di sini. Hua Yue berkata dengan enggan, ceka-ceka. Aku bilang kamu tidak punya kualitas. Tapi kamu masih tidak percaya. Senang rasanya punya teman dari jauh. Tahukah kamu, bagaimana kami bisa datang jika kamu tidak memberi kami undangan besarmu? Lagi pula, kami adalah lawan grup Baihua Anda hari ini. Apakah Anda tidak senang memiliki lawan seperti saya? Tidakkah Anda merasa terhormat duduk bersama lawan seperti saya? Apakah kamu di sini untuk menyanjung kaki Jack Yang Bao? Apakah kamu di sini untuk menyanjung Pack Group? Jangan bilang, kalian semua orang asing. Ledakan, wajah semua orang tampak jelek seperti baru saja dimakan. Wajah Hua Yue dan Jack berubah warna menjadi hati babi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ji Fei akan mengatakan hal yang tidak tahu malu seperti itu dengan cara yang terdengar tinggi dan masuk akal. Ji Fei, jika kamu masih ingin hidup damai hari ini, silakan pergi, kalau tidak aku akan sangat tidak bahagia. Jack yang selama ini hanya diam, akhirnya tak bisa menahan amarahnya. Dia, master sebenarnya, sudah kehilangan kesabarannya terhadap Ji Fei. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Ji Fei, pertunjukan akhirnya akan dimulai. Bab 218 Kalau begitu tunggu saja dan sesali, Tuan Jack, apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak bahagia? Apakah Anda ingin melakukan sesuatu terhadap saya? Jika ku ingat dengan benar, terakhir kali kita berada di restoran Perancis dan rumah sakit, semua pengawalmu terluka. Apakah kamu ingin orang lain terluka? Terlebih lagi, kerajaan naga kita adalah negara yang diperintah oleh supremasi hukum. Pemukulan dan pembunuhan tidak diperbolehkan. Jika Anda ingin melakukan sesuatu seperti pemukulan dan pembunuhan, itu ilegal. Ji Fei memperlihatkan bekas lukanya sambil mempermalukan Jack, yang membuat Jack sangat marah. Dia tidak mendapatkan 100 miliar untuk rencana penculikannya, dan hari ini 100 miliar lainnya keluar karena keberadaan Ji Fei masih belum diketahui. Ji Fei, jika kamu mempermalukan dan memprovokasiku seperti ini, aku akan mengirim seseorang untuk mengusirnya. Wow, begitu kata-kata Jack keluar, 4 pengawal berkulit putih berdiri di belakangnya, masing-masing menatap Ji Fei seperti binatang buas yang menatap mangsanya. Li Ke dan yang lainnya segera mundur dengan sarkasme di wajah mereka. Kalahkan bajingan ini sampai mati, lebih baik pukul dia sampai lumpuh. Ji Fei melirik beberapa orang, apa maksudmu? Maksud kami, kamu keluar. Kedua pria yang dekat dengan Ji Fei bergerak maju segera setelah mereka selesai berbicara. Mereka mengulurkan tangan untuk meraih bahu Ji Fei dan mencoba menariknya ke atas. 2 orang lainnya mengulurkan tangan untuk menangkap Li Ruoxi. Ah, Li Ruoxi sangat ketakutan hingga dia berteriak. Klik, suara pecah logam terdengar. Kemudian, suara mendesing, suara 2 senjata tajam yang membelah udara terdengar. Ah, kedua pria yang mengulurkan tangan untuk meraih Li Ruoxi menutupi tangan mereka yang terulur, melompat berdiri, dan menjerit melengking. Semua orang melihat bahwa garpu yang baru saja digunakan Ji Fei terbelah 2 dari tengah dan dimasukkan ke tangan 2 pengawal yang memegang bahu Li Ruoxi. Darah mengucur dari sela-sela jari mereka yang menutupi luka, dan udara langsung dipenuhi bau darah. Mendesis, semua orang tersentak ngeri dan mulai mundur tanpa sadar. Bang-bang, kedua pengawal itu meraih bahu Ji Fei. Tangan mereka jatuh ke bahu Ji Fei, tapi sepertinya mereka sedang menggenggam pelat besi. Sudut mulut Ji Fei sedikit melengkung, dan bahunya bergetar hebat. Ledakan, kedua orang itu seperti 2 bola, dan tubuh mereka terbang langsung sejauh 7 atau 8 meter. Ketika mereka jatuh lagi, mereka menghancurkan meja, dan cangkir serta piring di atasnya jatuh ke lantai, menimbulkan suara pecah yang jelas. Darah, suara,
Ini sangat merangsang penglihatan dan pendengaran setiap orang, membuat mereka merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Melihat Ji Fei dan Li Ruoxi, mereka duduk kokoh di tempat yang sama, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ji Fei memandang Li Ruoxi, "Sayang, selama aku di sini, siapapun yang berani menyentuhmu akan membuatnya menyesal seumur hidupnya." Suaranya tidak keras, tapi sangat mengejutkan semua orang. Jack sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Keempat pengawal ini bahkan lebih kuat dari yang ada di rumah sakit terakhir kali. Ini membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Ji Fei ini seperti genangan air tanpa dasar, dan dia tidak bisa melihat detailnya dengan jelas. Mata Jack dingin. "Ji Fei, kamu menyakiti bangsaku lagi." Ji Fei pun menjawab dengan dingin, "Siapapun yang berani menyentuh istriku, aku akan membuatnya menyesal seumur hidupnya." "Oh," Jack dengan nada menghina berkata, "Ji Fei, apakah menurutmu kamu benar-benar pelindung bunga yang sangat kuat? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Ji Fei mencibir, "Karena kamu tidak percaya, aku akan membiarkanmu mempercayainya sekarang." "Terkutuklah aku jika mempercayaimu." Hua Yue melihat pengawal Jack frustrasi dan berkata dengan marah. Ji Fei tersenyum dan mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, "Masuk." Patah, menggantung. Hati Zhao Yunfeng bergetar. Mungkinkah Ji Fei menelepon kakak laki-lakinya? "Ji Fei, berhentilah berpura-pura, tidak ada yang akan takut padamu." "Kamu akan takut padanya." Ji Fei tersenyum dan menunjuk ke belakang Hua Yue. Hua Yue tertegun sejenak, berbalik dan melihat, lalu dia langsung dipeluk oleh seorang laki-laki. "Hua Yue, kakak ipar, aku sangat merindukanmu." Hua Yue merasakan seluruh tubuhnya langsung menegang. Punggungnya terasa dingin, dan hatinya semakin terasa dingin. "Kakak ipar, sangat merindukanmu." Penampilan Jin Minglu langsung muncul di benaknya. Memikirkan bagaimana dia dan Jin Minglu berselingkuh di belakang saudara perempuannya dan menjadi gila bersama lagi dan lagi, dia merasa seperti pencuri. "Jack, wanitamu adalah wanita yang bersaing dengan saudara perempuannya untuk mendapatkan suaminya dan berselingkuh dengan saudara iparnya. Bagaimana? Apakah kamu merasa ditipu?" Ji Fei memandang Jack yang tercengang dan bercanda sambil tersenyum. Keterkejutan pengawal Jack yang baru saja tersingkir belum hilang ketika dia di-stun oleh Jin Minglu. Dia mengira Jin Minglu sudah mati, tapi dia tidak menyangka dia masih hidup. Orang-orang di tempat kejadian bahkan lebih terkejut lagi. Semua orang tahu tentang hubungan antara Jin Minglu dan saudara iparnya Hua Yue, tapi tidak ada yang menyangka bahwa Jin Minglu masih hidup. "Ah!" Hua Yue mengambil waktu sejenak untuk bereaksi, berteriak, dan mendorong Jin Minglu menjauh dengan keras. "Lepaskan aku, aku tidak ada hubungannya denganmu." Jin Minglu terhuyung dan mundur 2 langkah. Dia akhirnya berdiri teguh dan menatap Hua Yue dengan mata penuh kasih sayang. "Aku menceraikan adikmu karena kamu, dan aku sangat marah hingga aku mengalami pendarahan otak. Kenapa kamu tidak melakukan kamu mengenaliku? Hua Yue, kamu adalah wanita kesayanganku. Aku lebih sering tidur denganmu daripada adikmu. Apa kamu tidak ingat? Kamu bilang kamu ingin bersamaku selamanya, bukan?" Penuh kasih sayang, penuh kerinduan, Hua Yue. Rasanya lebih menyakitkan dan menyedihkan dibandingkan terpanggang di atas api. Bukankah Jin Minglu sudah mati? Kenapa tiba-tiba muncul lagi? Memikirkan perselingkuhan mereka berdua, di hadapan publik, dia ingin merangkak ke dalam celah di tanah. Patah, bang-bang, Ji Fei mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. "Menyentuh sekali, menyentuh sekali. Aku sangat iri. Kakak ipar dan ipar sangat penyayang. Ini pasti akan menjadi cerita yang bagus, Jack." "Ya, ingin menghancurkan keluarga ini." "Ah!" teriak Jack. Patah, dia bergegas maju dan menamparkan Hua Yue. Apa yang sebenarnya terjadi? Hua Yue juga bingung saat ini. "Jin Minglu, bukankah kamu mengalami pendarahan otak? Bukankah kamu sudah mati?" "Hua Yue, apakah kamu hanya menantikan kematianku?" "Hua Yue, aku berharap dia benar-benar mati, tapi sekarang." Mendengus, Jin Minglu mendengus dingin dan memandang Hua Yue dan Jack. "Aku tahu, ternyata kalian berdua berselingkuh." Hua Yulau berkulit tebal, dan dia juga sangat panas dan memerah. "Jin Minglu, keluar dari sini sekarang juga, masalah di antara kita sudah berakhir." Dia ingin memilih Jack. Suasana hati Jack sedikit lebih stabil. Tujuannya mengalahkan Hua Yue adalah untuk menakut-nakuti Hua Yue. Bagaimanapun,
Grup Bai Hua berada di bawah nama Hua Yue dan menghabiskan biaya lebih dari 100 miliar. Dia sangat puas dengan pilihan Hua Yue, tetapi Jin Minglu tidak puas. Hua Yue, jika itu masalahnya, tunggu saja sampai kamu menyesalinya. Bab 219 mengklaim kembali perusahaan saat ini. Mata semua orang tertuju pada wajah Jin Minglu. Matanya seperti kilat, wajahnya seperti es, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mendominasi yang kuat, dengan ekspresi menghina segalanya. Banyak orang yang pernah berinteraksi dengan Jin Minglu tanpa sadar mengambil langkah mundur. Jin Minglu akan marah, ini seringkali merupakan awal dari kemarahannya yang kejam. Hanya saja dia sendirian sekarang, apalagi yang bisa membuatnya marah. Benar, apakah dia masih mengira dia adalah ketua grup Jin? Ada banyak diskusi, dan semua orang memandang Jin Minglu, bertanya-tanya apa yang dia inginkan. Hua Yue sudah tenang saat ini. Jin Minglu, aku tidak ada hubungannya denganmu lagi. Grup Bai Hua saat ini tidak ada hubungannya denganmu lagi. Kamu bisa keluar sekarang. Kejam, amarah, dia ingin memutuskan hubungan dengan Jin Minglu. Jack maju selangkah, memeluk Hua Yue, mengangkat tangannya ke pipinya yang baru saja dipukul, dan dengan lembut membelainya. Sayangku, aku baru saja memukulmu karena aku terlalu mencintaimu dan khawatir kehilangan kamu. Aku tidak akan mempermasalahkan masa lalumu karena aku menyukaimu sebagai pribadi. Dia memandang Ji Fei dan berkata, tidak ada gunanya kamu dengan sengaja menggunakan metode ini untuk membuat kami jijik. Aku tidak akan tertipu. Hua Yue sangat terkejut menerima pengampunan Jack. Dia memeluk lengan Jack erat-erat dan menatap Jin Minglu. Apakah kamu melihat, ini kekasihku, dan kita sudah berakhir. Hahaha, Jin Minglu tiba-tiba tertawa. Matanya tertuju pada wajah Hua Yue. Bahkan jika kita belum berakhir, aku tidak akan melakukan apapun denganmu. Hua Yue tercengang dan terkejut. Jalang, aku tidak tahan. Kamu, Hua Yue marah. Jin Minglu mengabaikan Hua Yue dan mengangkat tangannya untuk melambai kepada pengacara di luar. Ayo, bantu aku menangani perjanjian perceraian ini sekarang. Semua orang melihat sekeliling dan melihat pengacara perusahaan Su Zixiang masuk sambil memegang setumpuk dokumen di tangannya. Pengacara Su, apa yang kamu lakukan? Hua Yue melihat bahwa Su Zixiang sepertinya sudah bersiap sebelumnya dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Pengacara Su menyesuaikan kacamatanya dan berkata, Direktur Hua, ketika Jin Minglu dan Hua Yun bercerai, Anda ada di sana, bukan? Hua Yue mengangguk ragu, ya. Apakah ada yang salah? Itu bagus, kamu harus ingat bahwa ketika Jin Minglu menceraikan Hua Yun, kontraknya dengan jelas menyatakan bahwa saham Jin Group diberikan kepada putranya Jin Lingbin. Ya, aku tahu ini, sekarang masalahnya ada di sini, Jin Lingbin adalah anak haram Hua Yun dan orang lain, bukan anak Jin Minglu. Lalu apa yang terjadi? Jadi perjanjian perceraian ini tidak sah dan Jin Minglu ingin mengambil kembali separuh hartanya. Berdengung, Hua Yue merasakan kepalanya membesar dalam sekejap dan menatap pengacara Su. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi pengacara Su juga tidak berdaya. Saya bertanggung jawab untuk menyusun perjanjian perceraian ini pada saat itu, dan saya secara khusus menekankan hal ini. Terlebih lagi, ketika saudara perempuan Anda mengajukan gugatan cerai, dia juga mengatakan bahwa dia khawatir dengan Anda para wanita yang berselingkuh. Dengan Jin Minglu akan merampas properti keluarga Jin. Jadi kami ingin untuk putranya Jin Lingbin. Dia memaksa Jin Minglu untuk bercerai. Sekarang, Jin Lingbin adalah anak tidak sah Hua Yun dan orang lain. Dia mengkhianatinya selama pernikahan. Jika prosedur normal diikuti, dia tidak punya hak untuk berbagi harta benda. Sekarang, keinginan Jin Minglu untuk memulihkan saham perusahaan sepenuhnya sah dan bahkan masuk akal. Hua Yue tercengang, dia memandang ke arah Jack untuk meminta bantuan. Jack juga sedikit bingung, tetapi dia segera berkata, kami memberi Jin Lingbin 20 miliar hari itu dan membeli semua sahamnya, jadi sekarang urusan mereka tidak ada hubungannya dengan kami. Pengacara Su memandang Jack, Tuan Jack, Anda benar, Jin Lingbin memang menjual sahamnya, dan Anda memang membayarnya, tetapi uang itu tidak ada hubungannya dengan Jin Minglu. Secara hukum, Jin Lingbin tidak punya hak untuk menjual ke grup Jin, dia menjual secara ilegal dan transaksi Anda ilegal. Tentu saja, Anda membelinya melalui jalur hukum, jadi Anda harus pergi ke Jin Lingbin untuk mendapatkan uang Anda kembali. Su Zixiang sangat profesional dan menjelaskan semuanya secara komprehensif.
Namun, wajah Jack dan Hua Yue dipenuhi kebingungan. Bahkan keduanya hampir muntah darah, mencari Jin Lingbin. Bukankah itu tidak masuk akal, orang-orang mati dan tenggelam ke laut, di mana kita bisa menemukan mereka? Tetapi jika Anda tidak mencarinya, bagaimana Anda menangani masalah ini sekarang? Hua Yue memandang Jack, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Meski Jack mendapat kartu hitam Jin Lingbin, ia tidak mendapatkan kembali uang 20 miliar tersebut. Adegan itu menjadi sunyi. Setiap orang yang awalnya memandang Jin Minglu dengan ejekan atau bahkan penghinaan, kini mata mereka menjadi lebih lembut. Karena begitu perusahaannya diambil alih, Baihua Group akan menjadi Jin Group, dan itu akan menjadi perusahaan besar, yaitu mitra yang ingin mereka jilat. Direktur Jin, bagaimana Anda menangani masalah ini? Tanya Su Zixiang. Hua Yue hanyalah seorang wanita yang hanya bisa pergi tidur dan membuat keributan. Dia tidak punya pengalaman apapun. Wajah Jack menjadi hitam karena karbon. Bagaimana jika perusahaan itu dikembalikan dan tanah untuk rumah kesejahteraan anak-anak yang dibeli dikembalikan? Ji Fei yang selama ini memberitahu Ji Fei bahwa dia akan mendapatkan tanah panti asuhan secara gratis. Awalnya tidak percaya, namun saat ini dia sepertinya melihat tanda-tanda. Jin Minglu memandang Su Zixiang, menegakkan punggungnya dan meninggikan suaranya. Pengacara Su, tolong bantu saya menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Saya, Jin Minglu, ingin kembali. Su Zixiang mengangguk cepat. Jangan khawatir, Tuan Jin. Melihat Hua Yue, Direktur Hua, sekarang semua kontrak Anda sebelumnya ilegal, jadi kontrak tersebut tidak sah, dan perusahaan tersebut masih dimiliki oleh Jin Mingrod. Jin Minglu, kenapa kamu tidak mati? Apakah kamu di sini untuk merusak perbuatan baikku? Hua Yue meraung dengan marah. Jin Minglu tersenyum anggun. Penuh ejekan, Jack sangat marah. Jin Minglu, saya tidak peduli apa alasannya. Perusahaan itu milik kami sekarang. Kami membelinya dari Jin Lingbin. Jika Anda ingin menemukannya, terserah Anda untuk menemukan Jin Lingbin. Ji Fei tiba-tiba berkata, Jack, ini salahmu, Jin Lingbin, kamu paling tahu kemana kamu pergi. Jika kamu tidak mencarinya, biarkan Jin Minglu yang mencarinya. Bukankah ini omong kosong? Jack tertegun sejenak, lalu berteriak dengan marah, Ji Fei, diam, bagaimana aku tahu di mana Jin Lingbin berada? Ji Fei mengangkat alisnya, Jack, apa kamu benar-benar tidak tahu? Tentu saja aku tidak tahu, ada rasa ingin tahu di hatinya, tapi Jack tetap bertahan. Ji Fei mengangguk, karena kamu tidak tahu, aku akan memberitahumu. Setelah mengatakan itu, dia menelepon Zhao Yuntian dan berkata, mereka boleh masuk. Patah, tutup telepon dan lihat Jack dengan senyuman di wajahnya. Mendengus, Jack mencibir, apa maksudmu? Apakah Jin Lingbin masih hidup? Berseru, hah, Jack, bagaimana kamu tahu Jin Lingbin sudah mati? Ji Fei segera bertanya, dan ekspresi Jack berubah drastis. Anda membocorkan rahasia, secara keseluruhan. Jack mengakui bahwa dia tahu Jin Lingbin sudah mati. Ji Fei berteriak ke arah pintu. Ketika semua orang melihatnya, mereka semua terkejut. Bab 220 itu semua pilihanmu saat suara itu keluar, semua orang terkejut. Jack mencibir, kamu bodoh sekali, orang psikotik bodoh. Menurutnya, apa yang dimaksud dengan teriakan yang tidak bisa dijelaskan selain orang bodoh? Terlebih lagi, jika dia mengatakan bahwa dia tahu Jin Lingbin sudah mati, dia harus menyebutnya bodoh. Jika tidak, bagaimana dia akan menghadapi keraguan publik? Menurutnya, jika dia menyebut Ji Fei bodoh, banyak orang pasti akan setuju dengannya. Lagi pula dia menggonggong seperti anjing gila dalam waktu yang lama. Wajah Jack penuh arogansi dan kebanggaan. Dengan senyuman tebal di bibirnya, saat ini, dia seolah menjadi pemegang kekuasaan di dunia. Semua orang memandang Ji Fei dan memang menunjukkan senyuman menghina. Mengapa dia harus dibandingkan dengan Jack, manajer grup Peiko? Ratusan miliar jika Anda mengambil tindakan apapun. Ji Fei, mereka meremehkannya. Hanya Ji Fei tertawa kecil. Jack, ada pepatah di kerajaan naga bahwa burung gagak jatuh ke babi tua. Jika kamu melihat orang lain jahat, kamu tidak akan melihat bahwa kamu jahat. Jack menoleh ke arah Hua Yue. Apa maksudmu? Wajah Hua Yue penuh rasa malu dan dia tidak bisa menjelaskannya. Apakah dia menyebut Jack bodoh? Kesunyian, ketika Jack ingin berbicara, Ji Fei sudah tersenyum dan berkata, Jack, tidak perlu bertanya pada Hua Yue,
Seseorang telah datang untuk menjelaskannya padamu. Melihat ke arah pintu, Su Guofeng masuk bersama Kong Dali dan dua polisi. Melihat polisi, hati Jack menegang, berpikir bahwa Ji Fei baru saja berteriak bahwa dia tahu Jin Lingbin sudah mati. Dia merasa gugup. Ji Fei, apa maksudnya ini? Tuan Jack, izinkan saya menjawab kalimat ini. Semua orang memandang Su Guofeng, yang mengenakan seragam dan memiliki ekspresi serius di wajahnya dengan keagungan yang dalam. Keraguan muncul di dalam hatinya, bukankah Ji Fei bodoh? Saya mulai meragukan definisi saya sendiri tentang Ji Fei. Tuan Jack, Anda dicurigai membunuh Jin Lingbin. Mohon bekerja sama dengan kami dalam penyelidikan polisi. Suara Su Guofeng tidak tinggi, tapi sangat mengejutkan hingga semua orang tercengang. Klik, Kong Dali berjalan mendekat dan memborgol tangan Jack dengan dingin. Tubuh Jack bergetar dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Apa, dia sebenarnya dicurigai membunuh Jin Lingbin? Ngomong-ngomong, ku dengar Jin Lingbin menjual sahamnya dan menerima 20 miliar, lalu menghilang. Ternyata mereka membunuhnya dan membungkamnya, sungguh kejam. Semua orang kaget dan tiba-tiba sadar, ada banyak diskusi dan spekulasi. Li Ruoxi memandang Ji Fei dan menerima senyuman penuh perhatian sebagai tanggapannya. Wajah Jack tiba-tiba menjadi pucat, apakah rahasianya sudah terungkap? Selain Deli, hanya ada Hua Yue. Daily mungkin sudah meninggal. Mungkinkah Hua Yue ingin menggelapkan perusahaan dan tanah panti asuhan yang dia beli hari ini seharga 10,1 miliar? Dia memandang Hua Yue dengan mata dingin. Hua Yue Dai mengerutkan kening, wajahnya penuh keraguan, dan dia melamun. Jack cemas dan bingung. Dia sibuk berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Dia memutar matanya dan berkata, "Saya orang asing, Anda tidak punya hak untuk menangkap saya perlu menghubungi kedutaan sekarang." Terdengar suara membuka resleting tas dokumen, dan Su Guofeng mengeluarkan dokumen berkepala merah di tangannya. Ini adalah dokumen penangkapan yang diajukan wali kota Zhao dari atas. Anda tidak hanya dicurigai mengirim seseorang untuk membunuh Jin Lingbin, tetapi Anda juga memerintahkan seseorang untuk menculik putri ketua Bank Ninghai. Anda dapat pergi ke kantor polisi dan menjelaskan secara perlahan. Setelah berbicara, segera ambil kembali dokumen tersebut. Ji Fei memindai dokumen itu dan melihat stempel pemerintah kota Ninghai, dan senyuman muncul di bibirnya. Angin sejuk bertiup dari punggung Jack, dan wajah pucatnya sama sekali tidak berdarah. Dia mengetahuinya, dia takut, namun dia tetap berpura-pura tenang. Saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, dan saya belum melakukan apapun. Wajah Su Guofeng dingin, matanya penuh amarah, dan dia sangat membenci Jack. Orang ini datang ke kerajaan naga dan melakukan hal seperti ini. Jika Ji Fei tidak mengambil tindakan, dia akan disalahkan atas 2 kasus pembunuhan dan penculikan. Bahkan ibu kota-kota Zhao akan terkena dampaknya. Sekarang, apakah Anda menolak mengakui kematian Anda? Kemarahan memuncak dan nada suaranya dingin. Seorang wanita bernama Deli telah mengakui segalanya dan juga memberikan bukti bahwa Anda membayar. Seluruh tubuh Jack gemetar, dan ketenangannya menghilang, menampakkan rasa takut. Ketika nama Deli keluar dari mulut Su Guofeng, itu seperti pengingat baginya. Saya kira Deli sudah mati, tapi saya tidak menyangka dia masih hidup dan dikendalikan oleh polisi yang menikam lehernya. Berpikir bahwa pengaturannya dibuat melalui kontak langsung antara kedua pihak, dan Deli melaksanakannya, akan sangat berbahaya dan sedikit putus asa jika dia mengaku. Dia segera melihat ke arah Hua Yue dan mengedipkan mata padanya, berharap Hua Yue akan mengambil alih masalah ini. Hua Yue sangat ketakutan sehingga dia segera menundukkan kepalanya. Pembunuhan dan penculikan adalah kejahatan serius di kerajaan naga. Jika dia ketahuan, dia akan mati. Sekalipun dia mengagumi uang Jack, dia tidak akan pernah mengakuinya jika itu mengancam masa depan dan takdirnya. Jack mengira dia bisa menyelesaikannya hanya dengan sekali lihat, tapi dia malah diabaikan. Hal ini membuatnya semakin curiga bahwa Hua Yue berada di baliknya dan ingin menggelapkan properti. Tiba-tiba marah, wajahnya menjadi pucat, dan dia berteriak dengan tegas, "Hua Yue, kemarilah." Ketika Hua Yue mendengar panggilan itu, dia secara naluriah melangkah maju. Namun setelah mengambil satu langkah, dia segera menyadari ada yang tidak beres dan segera berhenti. "Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja, aku bisa mendengarmu." Melihat Hua Yue tidak patuh seperti sebelumnya,
Jack menjaga jarak dari dirinya dan memperkuat penilaiannya. Kemarahan memuncak di atas kepalanya. Hua Yue, kamu jalang, kamu pelacur, dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Hua Yue tiba-tiba dimarahi, wajahnya yang cantik memerah, dan tanpa sadar dia menatap Jin Minglu. Jin Minglu memiliki senyuman di wajahnya, seolah dia sedang menonton permainan anjing makan anjing. Meskipun orang lain di tempat itu terlihat terkejut, mereka lebih banyak tersenyum. Hal ini membuatnya sangat sedih dan marah, dan dia merasa sedih dan marah di dalam hatinya. Jack sudah menoleh untuk melihat ke arah Su Guofeng. Hua Yue mengatur semua ini, saya baru saja meneleponnya untuk menghubunginya. Dia tahu betul bahwa ada kesenjangan besar antara dalang dan bawahannya, dan dia ingin bekerja keras untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hua Yue jelas tidak menyangka bahwa Jack akan menyalahkan segalanya padanya demi melindungi dirinya sendiri, dan wajahnya tiba-tiba tampak ngeri. Dia segera melihat ke arah Su Guofeng dan petugas polisi lainnya. Itu semua pengaturan Jack. Saya tidak tahu siapa yang dia cari. Saya hanya boneka. Dia juga membeli Bai Hua Group dari Jin Lingbin seharga 20 miliar. Jack sangat marah dan memperingatkan dengan keras. Hua Yue, apakah kamu gila? Tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Hua Yue melihat mata Jack dan memikirkan ketenangan dan ketidaksetujuannya ketika dia berbicara tentang membunuh Jin Lingbin dan menculik Tong Tong, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jack harus dikirim. Kalau tidak dia akan mati. Jack, kamu lebih baik mengerti apa yang kamu bicarakan. Saya sekarang adalah ketua grup Bai Hua. Dengan wajah dingin, dia ingin mengancam Jack dengan perusahaannya. Namun, ini adalah pengaturanmu. Kamu ingin membunuh Jin Lingbin dan menculik Putri Sui Muhan untuk menghentikan penawaran. Semuanya adalah pengaturanmu. Oh, Hua Yue tertawa marah. Jack, apa kamu yakin akulah yang mengatur ini? Nadanya serius dan penuh ejekan. Jack kesal dengan sikap Hua Yue. Omong kosong, itu kamu. Uang dan kehidupan? Pilih yang terakhir. Hua Yue tidak menyangka Jack begitu tidak tahu malu dan sangat marah. Kamu mengakui bahwa perusahaan ini milikku, bukan? Jack mengangguk, tentu saja, jika itu bukan milikmu, apakah itu masih milikku? Menurutnya, selama Hua Yue mengakui bahwa perusahaan itu miliknya, maka motif pembunuhan dan penculikan itu pasti miliknya. Saya ingin menjebak Hua Yue di dalamnya. Hua Yue tidak mau. Matanya tertuju pada wajah Jin Minglu, meskipun dia sinis dan bahkan marah ketika melihatnya. Dia memikirkan pelukan instan yang dia lihat dan memikirkan setiap bagian dari masa lalu. Terutama ketika saya berpikir untuk mencintai diri saya sendiri lebih dari saudara perempuan saya Huayun. Entah kenapa saya merasa tersentuh. Cinta Jin Minglu sangat kontras dengan kebencian Jack. Dia memandang Jack dan berkata, kamu memilih semua ini. Bersambung.